Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Anindita Nawinda, Aprilia Siti, Muhammad Aulia Rahim, Mutia Detimuyati, Nurul Huda, dan saya sendiri, Nahda Amalia Farha. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami untuk percobaan 4 praktikum analisis biomedik yang berjudul Analisis kualitatif DNA genom tanaman durian menggunakan spektrofotometer digital. Isolasi DNA dilakukan dengan tujuan untuk memisahkan DNA dari bahan lain, seperti protein, lemak, dan karbohidrat, sehingga akan diperoleh DNA yang murni. Prinsip utama dari isolasi DNA itu ada 3, yakni penghancuran atau lisis pada dinding atau membran sel, ekstraksi atau pemisahan DNA dari bahan padat seperti selulosa dan protein, serta yang ketiga adalah pemurnian DNA. Lalu setelah mendapatkan isolasi DNA, kita dapat melakukan analisis kualitatif dari hasil isolasi DNA tersebut, yang dapat dilakukan dengan menggunakan spektrofotometer UV-Kit. Analisis kualitatif ini dilakukan untuk melihat kemurnian dari DNA hasil isolasi. DNA dapat dianalisis dengan menggunakan spektrofotometer UV-Kit karena memiliki basa nitrogen yang bersifat aromatik, sedangkan fosfat dan gula tidak memberikan kontribusi dalam absorpsi cahaya ultraviolet. Panjang gelombang maksimum untuk DNA adalah 260 nanometer, sedangkan kontaminan protein atau fenol adalah 280 nanometer. Sehingga untuk menghitung nilai kemurnian DNA hasil isolasi, kita tinggal membagi nilai absorbansi pada 260 nanometer dengan nilai absorbansi pada 280 nanometer. Dan nilai kemurnian DNA yang baik adalah 1,8 sampai 2. Jika nilainya melebihi atau kurang dari itu, berarti dapat dikatakan terdapat kontaminan di dalam hasil isolasi DNA tersebut. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Aprilia Siti. Perkenalkan, nama saya Aprilia Siti. Saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Nahda Amalia Farha. Jadi, judul jurnal yang kami gunakan untuk pengembangan isolasi DNA genom tanaman durian menggunakan modifikasi buffer CTAB. Sampel yang digunakan yaitu daun muda tanaman durian lokal asal Ternate. Alasan digunakan tanaman durian karena tanaman durian merupakan tanaman berkayu dan berlendir tinggi, yang mana sampel DNA dari tanaman berkayu sering terkontaminasi oleh polisakarida, fenol, dan derivatnya, sehingga sangat mengganggu kualitas DNA genom yang dihasilkan. Sehingga pada jurnal ini, peneliti ingin mengembangkan teknik isolasi DNA genom dari tanaman durian dengan modifikasi protokol CTAB standar, yang mana modifikasinya itu berfokus untuk menghilangkan kontaminan residu fenol dan polisakarida dari DNA melalui presipitasi PCI dan pemajangan waktu inkubasi. Jadi, CTAB atau cetyl-trimethyl-ammonium bromide merupakan metode yang umum digunakan untuk ekstraksi DNA genom tanaman yang banyak mengandung polisakarida dan senyawa polifenol. Perkenalkan, nama saya Anindita Nawinda. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Aprilia Puji Hakiki. Saya akan menjelaskan tentang prosedur kerja. Pada prosedur kerja, tahap pertama yaitu isolasi DNA genom. Cara kerja pada tahap ini, pertama-tama, daun segar durian sebanyak 0,05 gram digerus menggunakan mortir steril dengan nitrogen cair dan ditambahkan buffer ekstrak. Tahap ini termasuk tahap lysis sel. Kemudian ditambahkan 2% beta-merkaptoetanol dan diinkubasi pada suhu 60 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian disentrifugasi pada suhu 4 derajat Celcius dengan kecepatan 13.000 rpm selama 10 menit. Lalu diambil bagian supernatan yang terbentuk. Selanjutnya,
Supernatan ditambahkan dengan PCI perbandingan 25:24:1 dan disentrifugasi dengan pengaturan sebelumnya, yaitu pada suhu 4 derajat Celcius dengan kecepatan 13.000 rpm selama 10 menit. Setelah itu, supernatan ditambah lagi dengan CI perbandingan 24:1 dan disentrifugasi pada suhu 4 derajat Celcius dengan kecepatan 13.000 rpm selama 5 menit. Supernatan dipindahkan ke tabung baru dan ditambah amonium sulfat 7,5 m sebanyak 0,1 volume supernatan dan diaduk perlahan, kemudian ditambahkan alkohol absolut sebanyak 2,5 volume supernatan dan dikocok. Lalu diinkubasi pada suhu minus 20 derajat Celcius selama 2 jam. Selanjutnya disentrifugasi selama 15 menit pada suhu 4 derajat Celcius dengan kecepatan 13.000 rpm. Kemudian supernatan dibuang dan pelet diambil. Kemudian pelet ditambahkan alkohol 70% sebanyak 500 mikroliter dan disentrifugasi selama 15 menit. Supernatan dibuang dan pelet diambil. Kemudian pelet dikering anginkan selama 1 jam. Selanjutnya ditambahkan buffer TE sebanyak 50 mikroliter dan DNA durian siap disimpan pada suhu minus 20 derajat Celcius untuk jangka waktu yang lama. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok lain. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Rohim, jadi saya akan melanjutkan pembahasan dari Anindita Nawinda. Selanjutnya itu tahapan kuantifikasi DNA menggunakan elektroforesis pada agar resigel 1,5%. Jadi ini bertujuan untuk mengetahui kemurniannya. Yang pertama, stok DNA 1 mikroliter dicampur dengan air resuding 2 mikroliter dan loading dye 2 mikroliter. Jadi loading dye ini digunakan untuk menambah densitas sehingga mudah dimasukkan ke dalam sumur dan sebagai penanda laju migrasi DNA. Yang kedua, campuran tadi dimasukkan ke dalam sumuran gel berisi buffer TBE. Jadi ini digunakan untuk menjaga keseimbangan pH pada saat migrasi fragmen DNA. Kemudian yang ketiga, marker DNA ladder diletakkan pada sumber pertama. Hal ini digunakan sebagai pembanding pada proses elektroforesis. Kemudian dijalankan elektroforesis pada tegangan 70 volt sampai DNA bermigrasi atau bergerak lebih kurang 1 cm di atas batas bawah. Selanjutnya divisualisasi dengan Geldof ultraviolet transluminator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Huda. Saya akan menjelaskan hasil dari jurnal yang kami pilih. Jadi pertama, data hasil penelitian ini berupa profil DNA genom tanaman durian hasil isolasi dengan menggunakan protokol isolasi DNA CTAB dan CTAB modifikasi seperti gambar 1 dan gambar 2. Jadi dari gambar ini, pertama profil DNA genom tanaman durian dengan protokol CTAB atau gambar 1. Nampak bahwa DNA mengalami smear dan DNA yang dihasilkan sangat tipis, sedangkan pada gambar 2, genom yang dihasilkan dengan protokol CTAB modifikasi lebih tebal di atas namun masih terdapat sisa kontaminasi RNA di bawah. Selanjutnya, data konsentrasi dan kemurnian DNA seperti pada tabel berikut. Dari tabel ini dapat diketahui bahwa hasil isolasi DNA genom tanaman durian dengan metode isolasi dengan CTAB menghasilkan DNA dengan kemurnian yang rendah. Artinya, masih terdapat kontaminasi polisakarida dan fenol. Rendahnya kemurnian ini dapat dilihat dari nilai OD260-nya yang tidak berada dalam kisaran 1,8 sampai 2,0. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa kemurniannya rata-rata 2 ke atas atau kurang dari 1,8. Sedangkan kemurnian DNA genom hasil isolasi dengan protokol CTAB modifikasi menunjukkan nilai yang mendekati DNA murni, yaitu 1,9, sehingga DNA yang didapatkan menggunakan protokol CTAB modifikasi dianggap murni karena masuk rentang, yaitu berkisar antara 1,8 sampai 2 atau mendekati rentang tersebut. Perkenalkan, nama saya Mutiareti Mulyati. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil yaitu isolasi DNA adalah proses pemurnian DNA dari sampel menggunakan kombinasi metode fisika dan kimia yang bertujuan untuk memisahkan DNA dari bahan dalam sel yang tidak diinginkan, seperti organel non-DNA atau RNA, protein, lemak, dan karbohidrat.
Pada artikel yang kami telaah, menggunakan metode isolasi sitap biasa dan sitap modifikasi, di mana pada metode sitap modifikasi menunjukkan nilai yang lebih baik dibandingkan dengan metode sitap biasa. Hal ini dapat dilihat dari nilai OD 260-nya yang berkisar antara 1,8 sampai 2,0, sehingga DNA yang didapat dianggap murni karena masuk dalam rentang. Sekian pemaparan dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.